Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 118700534. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil pembuatan website saya yang bertema web desa. Jadi di sini saya memberikan namanya adalah SPPDB. Apa SPPDB itu? Sistem Pelayanan Penduduk Desa Bahagia. Oke, pendahuluan. Kita baca. Website ini merupakan kumpulan dari dokumen-dokumen yang berisi teks, gambar, video, atau audio. Perkembangan website ini juga sangat cepat, sehingga kita dapat memanfaatkan perkembangan website ini untuk sebuah website layanan. Oke, kita skip. Sistem yang dibangun ini adalah sistem kelurahan. Permasalahannya adalah pada saat kita berkepentingan, kita selalu dibuat antri di kelurahan, yang terkadang antrian itu dapat menghambat waktu pada saat di kelurahan. Belum lagi ketika orang tersebut sibuk dengan pekerjaan atau sekolah. Dan pada pandemi ini, kelurahan tidak ingin ada untuk memutus memutus rantai pandemik ini juga. Jadi memutus COVID lah kalau itu. Jadi nggak harus perkumpulan di kelurahan, cukup di kecamatan gitu. Oke, tujuan sistem ini dibangun untuk mengefisiensi waktu agar langsung diproses di kecamatan. Dan harapannya sistem ini dibangun juga untuk kecepatan dan membantu warga dalam mengurus surat-surat dan dokumen. Fungsionalnya, sistem dapat login dan opt-out. Untuk masuk ke halaman sistem kelurahan, user harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke website tersebut. Sistem menyimpan data histori login ke halaman website. Sistem dapat mengajukan layanan kelurahan pada umumnya dengan melengkapi beberapa dokumen terlebih dahulu. Fitur sistem yaitu mengajukan layanan kartu keluarga dan KTP baru. Sistem memiliki 3 akses, ada user, petugas, dan admin. Sistem dapat membaca nick dan email yang sudah terdaftar. Jadi tidak ada duplikasi email dan nick gitu. Jika terjadi kesamaan, maka dia akan menolak. Di sistem itu akan menolak. Sistem dapat melakukan CRUD, juga bisa membuat report, ekspor Excel gitu. Sistem dapat menambah data anggota penduduk, halaman web responsif. Kemudian masih ada lagi. Sistem mengelola informasi penduduk, petugas, pelayanan akun. Jadi petugas itu akunnya dikelola oleh si admin. Lanjut, pendaftaran petugas didaftarkan melalui admin SPPDB yang tadi saya sebutkan. Di sistem ini, petugas dapat melihat user, melakukan pelayanan dan monitoring kerja user. Sistem dapat membuat surat pelayanan. Non fungsionalnya adalah sistem ini diakses secara online. Di SPPDB ini juga bisa langsung ajukan ke petugas untuk melakukan pelayanan offline. Jadi sudah tersedia untuk petugas yang langsung ingin mengajukan pelayanan ke petugas. Adapun perancangannya, di sini saya membuat diagram konteks yang dimana di tengah-tengah ini kita tuliskan proses sistem online pelayanan penduduk desa bahagia. Kemudian admin melakukan data, mengatur akun petugas, dan membuat laporan akun di sini. Kemudian sistem membuat laporan menuju ke admin. Kemudian di sini petugas membuat data, melakukan pelayanan, membuat laporan, dan membuat surat. Kemudian sistem ini membalas laporan pelayanan dan pengambilan laporan. Jadi ibaratnya di sini tuh pelayanan. Sini ibaratnya pelayanan dari si user ini masuk ke sini lalu dilihat oleh petugas. Kemudian user mengajukan pelayanan dan mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri adalah pendaftaran akun. Kemudian sistem membalas, dia bisa membuat surat dan juga dia akan mendapat laporan gitu. Kemudian di level 0 ini kita bisa melihat prosesnya ada 1, 2, dan ada 4. Pendaftaran akun pertama melakukan pendaftaran akun dulu dari ke
tiga entitas tersebut, yaitu penduduk, petugas, dan admin, di mana di pendaftaran akun ini disimpan ke data PIN, data penduduk, kemudian data petugas. Kemudian lanjut di proses login ini, si data store itu mengirim ke user penduduk maupun user petugas. Pokoknya si data store itu bekerja di proses ini, jadi memberikan diverifikasi apakah data tersebut sudah terdaftar di sistem SPPDB ini. Kemudian setelah login akan menuju ke daftar pelayanan. Daftar pelayanan ini si yang bekerja itu adalah si entitas penduduk ini. Dia akan melakukan pelayanan. Misalnya dia ingin membuat KTP. Dia jadi harus memasukkan pertama surat keterangan RT, kemudian KK. Kemudian disimpan di sini, masuk ke pelayanan, menunggu, kemudian akan menjadi laporan, masuk ke si petugas, entitas petugas. Nah, kemudian petugas menyetujui apakah laporan data si user penduduk ini memasukkan dokumennya lengkap. Kemudian dia akan membalas ke si user penduduk. Kemudian penduduk pun jika laporannya berhasil atau disetujui oleh petugas, maka dia akan bisa mencetak surat permohonan dari kelurahan tersebut. Jadi hampir sama dengan sistem yang bekerja di offline. Di sistem SPPDB ini sudah mencakupi hal itu. Kemudian di level 1 kemudian kita masuk ke DFD level 1. Di DFD level 1 ini ketiga entitas itu melakukan pendaftaran akun dulu untuk mengakses ke sistem SPPDB ini. Kemudian setelah pendaftaran masuk ke data store masing-masing. Di sini ini database, ada admin, penduduk, dan juga petugas. Lanjut ke DFD level 2. Di sini ada proses login yang bekerja data store-nya dan juga admin, tapi yang lebih dahulu yang memasuki adalah admin. Admin merequest di sini, lalu diverifikasi di proses ini apakah admin ini sudah mendaftarkan akunnya. Kalau jika belum, maka dia tidak bisa mengaksesnya dan dia harus mendaftar dulu di SPPDB ini. Kemudian di entitas user penduduk juga hampir sama dengan admin, dia harus mendaftarkan dulu untuk mengakses ke sistem SPPDB ini. Oke, kalau digambarkan secara alurnya, user penduduk mengakses ke login, kemudian mengecek ke data store database-nya. Kemudian database-nya menjawab, data ini tersedia. Kemudian si user penduduk ini bisa mengakses login. Kemudian petugas juga hampir sama seperti itu jalannya. Kemudian di perancangan DFD level 3, si user penduduk ini yang bekerja dan juga petugas. Di sini admin tidak diberikan akses untuk ke pelayanan ini. Kemudian cara bacanya gini, user penduduk melakukan pelayanan. Di sini pengecekan pengisian form, terdapat form dulu, kemudian si user penduduk mengirimkan data apa yang dibutuhin. Di situ misalnya membuat KTP. Di sini membuat KTP. Nah, jadi yang dibutuhin membuat KTP itu kita harus masukkan surat RT dan RW, kemudian juga membutuhkan surat kartu keluarga. Lalu dimasukkan menuju ke data store pelayanan. Kemudian data store pelayanan ini dapat diakses oleh petugas. Nah, jadi si petugas ini bakalan ngecek apakah si user penduduk ini mengisi dokumen-dokumen tersebut secara lengkap. Kalau tidak, petugas berhak menolaknya atau tidak memberikan keterangan bahwa dokumen tidak lengkap, kemudian dibalikan ke user penduduk. Kemudian user penduduknya di sini tugasnya yaitu
Di daftar pelayanan ini akan mengecek apakah penduduk ini sudah ada di melakukan pelayanan, maka di data penduduk ini mengisi form secara otomatis. Di sini kita bisa melakukan isi form otomatis dengan data store penduduk ini. Kemudian di kartu keluarga ini petugas dapat mengakses, misalnya si entitas ini udah mendaftarkan kartu keluarganya belum. Kalau belum, dia harus mendaftarkan terlebih dahulu. Begitu. Kemudian di perancangan DFD level 4 ini adalah laporan. Proses pengambilan laporan dari laporan pelayanan dapat diakses oleh petugas, kemudian pelayanan juga di sini dapat diakses oleh penduduk menerima balasan dari proses ini. Begitupun yang lainnya seperti itu. Jadi di DFD level 4 ini adalah gambaran proses alur pengambilan laporan. Di sini dia dapat laporan surat permohonan, kemudian ini dapat laporan pelayanan ataupun kartu keluarga, anggota keluarga, kemudian admin dapat laporan user atau akun. Kemudian di sini ada gambar konseptual data modelnya. Sini tidak bisa terlihat. Sama. Ini logical data model, physical data model. Lalu ini yang diterapkan di SQL-nya. Oke, lanjut kita ke laporannya. Sini saya sudah membuatkan laporan. Laporan ini sudah disertakan dengan link website yang saya buat yang tadi, SPPDB tersebut. Kemudian ini revisi-revisinya, saya melakukan perubahan-perubahan pada tanggal ini, melakukan keterangannya ini. Kemudian kata pengantar. Banyak. Di sini saya tidak ingin membahas di laporan ini karena akan dibahas di video demo aplikasi tersebut. Oke, kita close. Nah, ini website yang saya buat SPPDB ini. Ini halaman landing page-nya. Pada kita mengetikkan SPPDB, maka akan muncul pertamanya yang ini. Kemudian kita di sini akan melakukan login. Apabila kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar di sini. Masukkan email. Emailnya kita secara dummy. Email 12@gmail.com. Nah, di sini di email ini harus berekstensi harus ada kata @nya ini. Mau @gmail.com, outlook.com, apapun bentuk jenis apapun mail yang lainnya. Kemudian ini passwordnya kita bisa show dan hide. Dan juga di sini terdapat validasi bahwa jika passwordnya huruf kecil semua, maka dia tidak bisa dilanjutkan ke step berikutnya. Ya, bisa kita lihat di errornya ini. Kemudian jika kita masukkan ini, dia akan error juga, masih sama. Kita kasih angka dan juga karakter titik. Oke, kita next. Kemudian kita masukkan nick-nya. Nick ini kita tidak boleh sama. Kalau apabila sama, maka kita tidak bisa mendaftar di SPPDB ini. Di tanggal lahir ini juga date picker, sudah date picker menggunakan fungsi dari input type date. Kemudian kita masukkan nomor telepon di sini, kita lakukan registrasi.
Registrasi pun berhasil di sini. Oke, kita coba login. Tadi emailnya berapa? Email 12@gmail.com. Sip, kita login. Baik, di sini kita sudah muncul di halaman user penduduk. Kita refresh dulu. Halaman user penduduk. Nah, di sini datanya kosong. Kenapa? Karena tadi kita mendaftarkan hanya yang terisi ini saja. Nah, di sini kita sebelum melakukan pelayanan. Nah, di sini kita harus melakukan ini. Silakan melakukan pengubahan data kartu keluarga ataupun penduduk sebelum melakukan pelayanan, gitu. Oke, kita ubah di sini. Nah, data diri ini sudah masuk ke sini. Anggota keluarga. Kartu keluarga, nomor keluarganya sudah masuk. Kita tinggal melengkapi saja yang kosong ini. Oke. Update. Pekerjaannya mahasiswa. Kita pilih nomor 3, mahasiswa. Sini kita melihat daftar pekerjaannya terdapat 89. Oke. 89 pekerjaan. Kemudian sebagai anak, kemudian status perkawinannya belum kawin, WNI, pilih golongan darah B. Kemudian ini passwordnya dari ini sudah terenkripsi menggunakan MD5, jadi aman dan tidak bisa dilihat. Oke, kita perbarui. Berhasil diperbarui. Kemudian ini sudah otomatis berubah karena kita tadi telah melakukan perubahan di sini. Kemudian kita tinggal melengkapi kartu keluarganya dulu. Kita melengkapi kartu keluarganya, nama kepala keluarganya kita lengkapi. Kemudian alamat. Kode posnya, kemudian kecamatannya, Kabupaten Jawa Barat. Ini tanggal sah kartu keluarga. Nah, di sini tanggal sah kartu keluarga ini kalau bisa kita lihat, kita memasukkan tanggalnya di tanggal ini yang di sini. Oke, isi secara dummy 2020 02 01. Kemudian kita ubah. Berhasil mengubah data kartu keluarga. Kita masuk lagi ke home. Nah, kalau sudah hijau-hijau ininya sudah statusnya hijau, berarti dia sudah benar. Dan kita sudah bisa melakukan pelayanan. Oh iya, di sini juga ada status berapa penduduk dan juga berapa kartu keluarga yang terdaftar di SPPDB ini, juga akun pengguna di sini ada 17. Sebanyak berapa pelayanan juga di sini tercatat ada 18 pelayanan. Jika diketikkan more info, maka dia akan keluar modal dan menjelaskan ini pelayanan yang sudah disimpan SPPDB sudah sebanyak 18 kali. Nah, ini hampir sama yang kayak tadi, ketika ini dipencet maka keluar modal. Kemudian di sini ada kontak. Di sini status adminnya juga offline. Nah, nanti kalau seandainya si petugas ini akunnya petugas ya. Kalau ini online maka dia di sini hijau dan tulisannya online. Kemudian kita ke profil. Di sini ada status kita yang tadi kita daftarkan. Kemudian kita di sini bisa merubah password juga. Oke, kita lanjut mengisi anggota keluarga. Jadi sebelum kita melakukan pelayanan
kartu keluarga, kita harus mengisikan ini dulu, formulir kartu keluarga. Kalau membuat KTP ya nggak harus isi ini, jadi bisa di skip aja. Kemudian statusnya get picker, pilih golongan darah, kemudian tambah, berhasil menambah data anggota keluarga. Sudah masuk ya. Di sini juga kita bisa melakukan update dan juga delete. Kita coba update. Juga ini ganti. Yang kita ganti. Tes. Oh, jenis kelaminnya katanya nggak boleh kosong tadi. Ya, kosong. Kita harus isi jenis kelaminnya dulu. Jangan sampai kosong. Kita ubah lagi. Berhasil. Kemudian di sini ada pelayanan, kita belum melakukan pelayanan di sini, kita harus melakukan pelayanan. Di sini saya ingin melakukan pelayanan KTP baru. Kita pilih, nanti di sini juga kita bisa memilih petugasnya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena penduduk pengen aksesnya lebih cepat dilayanin. Ketika dia membuat pelayanan, dia ingin cepat dilayani. Nah, di sini nanti kalau ada petugas yang online, maka di sini akan tercetak online. Gitu. Oke, kita pilih si Cina ini. Kemudian kita masukkan gambarnya. Ini harus diisi dengan surat RT RW, cuman saya di sini belum ada. Jadi kita isi secara dummy saja. Dan berhasil melakukan pelayanan KTP. Kita cek di tabel pelayanan, berhasil masuk ya. Status proses pengajuannya lagi dikirim, nama petugasnya belum dikonfirmasi. Oke, satu pelayanan sudah berhasil. Namun di sini saya ingin membuat 2 pelayanan sekaligus karena saya ingin melihat langsung dua-duanya bisa mencetak sebuah surat permohonan. Nah, di sini kalau lampirannya belum disetujui oleh petugas, maka di sini juga lampirannya tertuliskan lampiran tidak tersedia. Seperti itu. Kemudian di sini juga di beranda ini kita dapat mengedit data penduduk, tadi sudah bisa dilihat. Kemudian di sini kartu keluarga dan juga di sini anggota keluarga kita bisa mengupdate. Kemudian di sini kita bisa hapus, berhasil menghapus anggota keluarga. Dan data tersebut hilang. Oke, kita akan masuk ke halaman petugas. Cina, maksudnya. Maksudnya salah. Cina@gmail.com. Nah, ini tabel data pelayanan. Nah, ini orang-orang yang sudah melakukan pelayanan di sini. Gitu. Nah, ini yang terakhir, orang yang tadi kita ketikkan atau isi di form, dia sudah membuat KTP baru. Kita cek apakah laporannya lengkap. Oke. Laporannya diterima sesuai. Dimasukkannya gambar juga. Di sini kita akan mengedit status ini. Seperti itu. Baik, kita edit status pelayanannya menjadi selesai. Lalu keterangannya silahkan cetak surat permohonan dalam waktu 6 kali 24 jam. Nah, di sini saya mengetikkan ini kenapa?
Karena apabila sudah melebihi dari ini, maka si surat lampiran itu akan kadaluarsa sendiri. Dalam codingannya itu kita memasukkan tanggal expire gitu. Nanti saya akan menunjukkan codingannya, expire-nya itu yang mana. Oke, kita proses aja. Proses pelayanan berhasil. Nah, di sini fitur aksesnya, bukan fitur sih, maksudnya ke aksesnya. Di sini pun kita bisa lihat di sini si petugas ini memiliki akses seperti ini, membuat kartu keluarga, melakukan pelayanan, dan juga di sini dia dapat melihat data penduduk yang mendaftar di sini, kemudian kartu keluarga, dan di sini juga terlihat nih kartu keluarga yang masih kosong dan belum melengkapi data-datanya. Untuk proses kepelayanan harusnya si petugas ini juga mengecek di sini kartu keluarganya, apakah kartu keluarganya sudah terisi, seperti itu. Jadi di sini saya ingin menambahkan pembuatan kartu keluarga. Oke. Masukkan nik penduduknya. Coba kita lihat ke database-nya. Kita arahkan ke si James Han yang tadi, ke penduduk James Han yang tadi. Kita cek nicknya, kita kirim James Han. Ini bisa kita lihat nicknya dia 30098 akhirnya 12, dan bisa kita lihat ini 12. Kemudian di sini nama pemohonnya James Han. Ini jika melakukan pendaftaran secara offline, pelayanan secara offline, jadi diketikkannya secara manual dan nama pemohonnya juga diketikkan secara manual. Namun di nik penduduk ini harus sudah terdaftar ke sistem. Karena kenapa? Supaya dia dapat mengecek secara online ke depannya, seperti itu. Jadi dia diharuskan setelah ya melakukan pelayanan di sini, dia diharuskan untuk membuat akun di SPPDB ini. Kita masukkan. Kemudian kita lihat data pelayanan ini. Nah, berhasil masuk ya. Ini kita cek lagi gambarnya. Berhasil masuk. Data diterima. Kemudian kalau kartu tadi yang diminta untuk membuat kartu keluarga adalah foto surat RT RW, kemudian foto surat nikah. Sini ya masuknya. Kemudian di seterusnya lagi dikirim. Ini yang tadi kita centang, ini yang telah kita proses tadi. Kita ketik selesai, maka dia akan muncul seperti ini. Status pengaduannya, kemudian dikirim. Kita proses lagi. Kemudian kita tuliskan selesai, silakan print sebelum 7 hari. Kita klik proses, kemudian proses layanan berhasil. Lalu kemudian kita di sini ingin melihat yang tadi berhasil itu James Han, kita akses lagi ke James Han. Di sini hampir sama. Nah, di sini yang tadi kayak saya katakan, apabila si Cina ini, petugas ini online, maka di sini akan tuliskan online. Seperti itu. Dan di sini kita masuk ke indeks home. Nah, di sini hampir sama kayak halaman user, dia akan menampilkan mode ketika diklik more info. Ini status. Kemudian ini apa? Ini itu semacam pesan yang
masukkan di sini komentar. Nah, dapat kita lihat komentar keterangan di sini, dia akan masuk ditampilkan di sini. Kemudian di sini kita dapat mengubah password. Oke. Berikut hak akses dari si petugas. Kemudian saya ingin balik lagi ke si penduduk. Kita masuk lagi ke email 12@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita lihat lagi si tabel pelayanannya. Nah, berhasil masuk. Nah, yang tadi membuat kartu keluarga baru itu yang diinputkan melalui si petugas. Dan di sini status proses pengajuan selesai, lampiran tersedia. Kita dapat mencetaknya. Oke, kita coba cetak di sini. Melakukan print. Surat permohonan KTP. Nah, ini apabila kita ingin melakukan pencetakan surat permohonan secara online. Bisa seperti ini. Kemudian kita lanjut ke surat lampiran yang tadi. Akan masuk seperti ini. Ini untuk membuat kartu keluarga, di mana tadi harusnya kita mengisikan anggota keluarga dulu, kemudian nanti dia akan mengisi baris secara otomatis. Gitu. Bisa kita lihat ini ada capnya. Dan begitulah hak akses dari penduduk. Dia bisa ngapain aja. Kemudian di sini ada hak akses yang terakhir, yaitu admin, yang dimana admin itu bertugas sebagai mengelola data dari akun petugas maupun penduduk. Kalau out, kita masuk ke admin. Bisa kita lihat hak akses dari admin ini ngapain aja. Tadi yang kita katakan, dia bisa membuat akun penduduk, petugas, dan juga membuat admin lagi, mendaftarkan admin. Dan di sini ada juga si admin itu bisa mengecek riwayat login. Siapa aja login yang telah dilakukan yang tadi. Ini email 12, dia telah melakukan jam masuk websitenya tadi 8.38. Dan jam keluarnya tadi 8.40, baru kan. Kemudian akses penduduk, tanggal hari apa, tanggal berapa, dan juga bulan apa, dan juga di sini 2021. Dan di sini kalau dia belum melakukan akses, maka dia akan muncul seperti ini, belum melakukan akses, seperti itu. Kemudian pesan website ini saya belum jelaskan tadi di depan, namun nanti saya akan mencoba mengirimkan pesan dari depan si SPPDB, kemudian masuk ke sini, apakah masuk apa enggak gitu. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada 2 petugas, di sini juga dapat mengupdate. Oke, kita buat baru aja, petugasnya baru. Kita buat masukkan NIP-nya. Desaku. Kemudian emailnya desa@gmail.com. Masukkan passwordnya email 12 titik. Supaya ingat. Tambah, berhasil masuk data petugas, dan desaku masuk. Dan di sini juga kita dapat ngeprint maupun ekspor. Di tabel-tabel ini juga sudah bisa print dan ekspor. Kita lakukan print. Kita tunggu prosesnya, kemudian masuk. Kita ganti landscape.
tidak ngaruh. Mungkin di sini kita harus setting ini. Kemudian Ctrl P, bisa di Ctrl P. Oh, tidak, tetap nggak masuk ya, karena terlalu banyak kolom di sini. Jadi seperti itu. Mungkin kita dapat mengekspor di Excel aja. Masuk ke data export Excel. Berhasil masuk ya. Ini kita bisa membuat ekspor ke Excel. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada ekspor buat petugas juga. Data petugas. Sini print data petugas, kita bisa ekspor. Tadi saya belum buatkan di sini informasi petugas, nanti mungkin saya akan perbaiki di sini. Kemudian admin, kita print, masuk ke admin ini, kita bisa print, kemudian kita bisa ekspor juga, masuk ke data admin. Seperti itu gambarannya. Dan di sini juga hampir sama seperti kita bisa melihat kontak. Nah, ini kan tadi kan dia ini udah offline nih. Tadi online kan, sekarang sudah offline lagi. Nah, ini petugasnya bertambah 1. Nah, dia sedang melakukan online. Dan di sini alpha-nya ini menyesuaikan jenis kelamin, di mana jenis kelamin perempuan, maka dia akan tampil alpha-nya perempuan. Dan juga di sini jika jenis kelamin laki-laki, maka di sini alpha-nya laki-laki. Kita bisa lihat di sini bersama. Ini adalah yang ditampilkan di sini adalah pesan dari halaman depan tersebut. Nah, nanti saya jelaskan cara masukkan pesannya gimana. Seperti itu. Di sini kita bisa ngedit. Bisa dicoba. Edit. Ganti si John Wick ini wanita lah. Oke, berhasil mengubah data petugas. Kita lihat di kontak si John Wick jadi perempuan. Jadi laki-laki ya. Oke. Jadi sedikit saja penjelasan cara penggunaan admin. Admin bisa mengupdate maupun ekspor dan juga membuat laporan print data. Seperti itu. Saya akan menjelaskan yang terakhir di sini. Yang tadi dikatakan adalah pesan. Kita bisa mengirim pesan melalui form ini. Kemudian masukkan komentarnya. Sistem ini sangat membantu. Berhasil masuk. Kemudian kita login. Sini tadi si Sakura. Kemudian 1 2 3 4 5. Kita lihat pesan yang tadi masuk ya di sini ya. Sistem sangat membantu. Ini paling terbaru tanggal 19 Januari 2021. Oke, kita akan melihat yang tadi saya ingin tunjukkan adalah gimana cara membuat expire tanggal di pelayanan. Sini saya sudah buatkan exam htdoc sppdb. Nah, di sini adalah codingannya, ada manifest, index, home, login, dan juga sign up. Di sini juga saya sudah membuatkan halaman ketika orang ingin mengakses ke folder. Jadi dia ketika ingin mengakses folder ini, dia harus ditendang melalui exception handler ini. Header, location, index, akses ditolak. Jadi dia nggak bisa ngetikkan di sini misalnya kan ada gambar, dia langsung bikin masuk main folder aja, dia tekan ini img, maka hasilnya pun akan ditolak. Library
library slash image. Oh, tidak terdaftar, mungkin kita akan di sini img library aja, dia akan ditendang. Masuk folder itu dia akan ditendang, jadi nggak bisa dia masuk ke folder tersebut. Oke, kita akan ke intinya. Tadi ingin membahas tanggal. Di sini tanggalnya yaitu tabel data pelayanan, di mana kita akan ngeset ini tanggal expire. Jika sudah lebih 6 hari, maka lampiran kadaluarsa. Nah, ini codingan inilah yang menjadi membuat si surat permohonan itu menjadi kadaluarsa. Seperti itu. Ini juga. Jadi, dan saya ingin menunjukkan satu hal lagi. Sebelumnya saya ingin membuka Android Studio dulu. Oke, kita tunggu starting Android Studio-nya. Sebelumnya, saya ingin menunjukkan versi smartphone-nya. Dan juga webnya udah responsif tadi yang saya katakan di fungsionalnya tersebut. Kita nyalakan handphone-nya. Oke, kita bisa hapus dulu. Thanks. Kita hapus dulu. Kemudian kita coba masuk lagi di Chrome ini. ppdb, kemudian kita add home screen supaya jadi aplikasi. Belum berubah. sppdb, kita add ke home screen. Harusnya dia udah berubah, namun di sini berubah. Add aja. Harusnya dia berubah karena di sini belum diperbarui. Kita ganti. Baik, kita pindahkan ke Pixel ini. Tadi ada kendala di sini karena belum diperbaruin. Nah, ini ketika kita sudah me-add ke home screen tersebut, maka dia akan muncul seperti ini. Ini halaman tampilannya untuk versi mobile. Kita bisa login, maka ini tampilan mobilenya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu hasil dari pembuatan website saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.